Hadirin yang saya hormati, penyebaran virus HIV dan AIDS dalam beberapa tahun terakhir meningkat tajam di seluruh Indonesia, sehingga Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan epidemi yang berkembang paling cepat. Kementerian Kesehatan memperkirakan Indonesia pada tahun 2016 akan mempunyai hampir 3 kali jumlah orang yang hidup dalam HIV/AIDS dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Tangerang sendiri pada tahun 2012 pernah mencatat terdapat 469 orang penderita dan 209 penderita AIDS. Jadi 469 HIV dan 209 penderita AIDS. Atau temuan tersebut baru mencapai 44,72%. Peningkatan jumlah penderita tersebut akan terus dapat terjadi bila tidak ada upaya penanggulangan HIV/AIDS yang bermakna dalam kurun waktu tersebut. Mengingat bahwa permasalahan tersebut ini bukan hanya tanggung jawab penderita atau dinas kesehatan, tetapi merupakan permasalahan semua orang. Oleh karena itu, perkembangan HIV/AIDS di masa sekarang perlu mendapat perhatian ekstra dari kita semua. Perlu ada upaya yang dilaksanakan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan hingga daerah kita bisa bebas dari HIV/AIDS. Menurut data statistik bahwa kelompok yang paling rawan terhadap HIV/AIDS adalah kelompok usia 15 sampai 49 tahun atau kelompok produktif. Kelompok ini sangat perlu dibekali dengan pengetahuan dan layanan sehingga mampu melindungi dirinya dan melindungi orang lain terhadap resiko-resiko penularan HIV/AIDS. Hadirin yang saya hormati, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tangerang sebagai salah satu wadah organisasi yang disahkan dengan SK Bupati yang bergerak pada proses pemantauan, pencegahan dan penanggulangan, hendaknya mampu bekerja optimal dalam rangka mencegah dan menekan pertumbuhan virus HIV/AIDS ini di Kabupaten Tangerang. Selain itu, keberadaan KPA diharapkan mampu memberikan pengertian kepada masyarakat tentang bahaya yang dihasilkan dari virus tersebut. Hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan di sini bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Tangerang secara tegas bahwa kita sangat concern terhadap ini. Maka hampir setiap saat, setiap tahun kita lakukan pembersihan ya, lokasi-lokasi yang digunakan untuk praktek-praktek prostitusi. Tahun 2016 kami akan canangkan akan menggusur PSK lokasi darat. Mohon dukungan semua pihak, tokoh masyarakat. Siap ya? Tahun 2016 kami kemarin sudah rapat musbida. Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kejari, Pak Ketua Pengadilan, kami semua kepala SKPD dan seluruh camat, kita sudah komitmen untuk tahun 2016 kita akan menggusur lokalisasi darat. Karena itu salah satu pusat pertumbuhan ya HIV/AIDS ini. Karena semakin banyak orang berpendapat, semakin bagus hasilnya untuk kesimpulan. Nah, ini mumpung kita masih penyusunan APBD belum selesai, apabila ada masukan dari para forum ini, kita akan tampung di dalam penganggarannya. Karena percuma kita diskusi, kalau cuma bla-bla, kerja ini nggak ada uangnya, masih jalan, nggak jalan. Iya. Kalau perlu nanti sebagian dana itu ditanggulangi oleh Ciputra Hospital. Bisa kan? Untuk masyarakat. Ya. Mumpung ibu kita dari sini. Ya. Karena apabila Ciputra ini menonjol Kabupaten Tangerang luar biasa menjadi contoh rumah sakit lain. Iya. Bisa kalah Siloam sama Ciputra. Ibu ya, amin. Jadi memang tanpa peran serta masyarakat tidak mungkin ini bisa kita tanggulangi.
Jadi makanya kita peran seluruh rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, berperan penuh ya untuk kita bagaimana menanggulangi ini. Seluruh puskesmas, ya, ini puskesmas hadir semua nih, kepala puskesmas mana coba tunjuk tangan kepala puskesmas. Kami punya 43 puskesmas. 44 sekarang yang baru ya. Kita akan bangun lagi di Kresek tambah 1. Panongan kita akan buat rumah sakit rawat inap yang baru. Rumah sakit yang lama itu puskesmas lama itu sudah perlu relokasi. Kalau dilihat Indonesia, mungkin nggak ada kali Pemda yang punya rumah sakit daerah sampai 3 kecuali DKI. Kabupaten Tangerang punya rumah sakit daerah 3. 1 rumah sakit umum daerah Tangerang di kota Tangerang katanya. 1 rumah sakit umum daerah Blaraja. Dan saat ini sedang dibangun rumah sakit umum Paku Haji di Utara. Jadi kita pemerintah Kabupaten Tangerang mendekati masyarakatnya, bukan masyarakat suruh mendekati kita. Itu sebagai bukti bahwa kita concern terhadap bagaimana penanganan kesehatan masyarakat. Maka melalui kesempatan yang baik ini, Pak Bupati pesan, Pak Bupati ini hari ini ada di Pagedangan sedang acara peresmian satu sekolah. Beliau titipkan, ya marilah kita melaksanakan suatu kegiatan dulu serius, jangan sekedar seremonial. Jangan sekedar seremonial, kita betul-betul mengharapkan hasilnya. Kami tunggu Bu Nani sebagai Kepala Dinas Kesehatan, setelah acara ini nanti tolong berikan saya apa sih hasilnya, sehingga kita bisa ambil langsung action apa yang harus kita lakukan. Itu tambah sedikit dari saya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diskusi interaktif bersama Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tangerang tahun 2015 secara resmi saya nyatakan dibuka.
sesuatu? Apakah kita mengambil peran masing-masing? Apakah kemudian kita juga telah menjadi bagian dari orang-orang yang bermoral itu? Data terakhir, Indonesia adalah negara dengan tingkat pertumbuhan HIV/AIDS yang sangat masif. Sebagai negara yang kemudian menjunjung tinggi nilai moral, kita patut mempertanyakan diri kita. Sebenarnya apa yang terjadi? Lalu kemudian apa salah kita? Mari kita saksikan data update selayang pandang tentang HIV/AIDS dalam bentuk short movie. Bapak Ibu, mari kita kemudian sama-sama simak, memahami konteks permasalahannya, dan kita akan diskusikan hari ini untuk menemukan solusi bersama dan apa yang bisa kita lakukan. Kabupaten Tangerang Gemilang merupakan daerah yang terus berkembang di bidang ekonomi pembangunan dengan basis industrialisasinya. Sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota negara DKI Jakarta dan merupakan daerah jalur perlintasan antar Pulau Jawa dan Sumatera, serta sebaliknya, hal ini tentu saja memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius dan berbudaya. Dalam kaitannya dengan situasi tersebut, kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya problematika penyebaran HIV, tentu saja berbanding lurus dengan peningkatan angka kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Tangerang. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat turunnya sistem kekebalan tubuh, orang yang terinfeksi HIV akan menjadi sangat rentan terhadap akumulasi berbagai infeksi penyakit yang dapat meningkatkan status penderitanya menjadi fase AIDS. AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, merupakan sekumpulan infeksi penyakit yang disebabkan karena menurunnya sistem kekebalan tubuh dari penderita HIV. Akumulasi infeksi penyakit ini dapat mengakibatkan kematian. HIV dan AIDS sangat erat dengan perilaku seseorang, di mana faktor perilaku yang berisiko menjadikan seseorang dapat tertular virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada periode Desember tahun 2014, kasus HIV dan AIDS telah mencapai 862 kasus yang terdiri dari 567 kasus HIV dan 295 kasus AIDS. Berdasarkan estimasi dari Kementerian Kesehatan tahun 2009, diperkirakan kasus HIV dan AIDS sebanyak 1.516 orang yang terinfeksi. Di akhir tahun 2014 telah ditemukan 862 kasus orang terinfeksi atau sebesar 56,86% temuan yang telah dicapai. Artinya, kita masih menghadapi fenomena gunung es. Pemetaan populasi risiko tinggi yang dilakukan KPA Kabupaten Tangerang pada periode tahun 2014 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa kelompok risiko tinggi didominasi oleh kelompok lelaki berisiko tinggi atau LBT yang diestimasikan mencapai 5.696 orang. Sedangkan populasi pengguna narkotika suntik dari periode 2010 hingga 2014 mengalami penurunan angka. Kelompok risiko tinggi lainnya yaitu wanita pekerja seks atau WPS, waria, lelaki seks lelaki atau LSL menjadi kelompok kedua terbesar setelah lelaki berisiko tinggi. Perpindahan kasus dari populasi berisiko tinggi menuju kelompok populasi umum ibu dan anak telah terjadi. Sejak tahun 2013 hingga Oktober 2015, angka ini terus bertambah. Kasus ibu rumah tangga yang positif sebanyak 34 ibu rumah tangga, dan anak usia 1-18 tahun mencapai 33 anak. Berdasarkan analisa data, didapatkan beberapa temuan data sebagai berikut. Temuan kasus HIV/AIDS berdasarkan pekerjaan dan populasi
temuan kasus HIV/AIDS berdasarkan jenis kelamin, temuan kasus HIV/AIDS berdasarkan usia atau umur, temuan kasus HIV/AIDS per kecamatan berdasarkan pemetaan terbaru tahun 2015 ini, 28 kecamatan di seluruh Kabupaten Tangerang telah didapatkan data kasus HIV/AIDS. Tersisa satu kecamatan yaitu Solear yang belum ditemukan angka kasus HIV. Di tahun 2015 ini, sampai dengan bulan Oktober saja, telah tercatat temuan angka kasus baru HIV sebanyak 82 kasus HIV baru dan 32 kasus AIDS baru. Artinya, temuan tahun ini lebih tinggi dari 3 tahun sebelumnya. Mencermati hal tersebut di atas, maka upaya-upaya bersama apa yang harus dilakukan oleh semua pihak agar kita bisa melakukan pencegahan dan pengendalian laju penularan HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang? Apakah melalui pendekatan berbasis religi dan budaya dapat mengantisipasi penyebaran HIV dan AIDS di Kabupaten Tangerang? Dokter Manik mungkin bisa berpendapat sebenarnya apa yang terjadi hari ini, kenapa epideminya menunjukkan seperti ini? Kalau kita lihat dari tahun 2010, pada awalnya adalah temuan kasus pada layaknya pada pengguna jarum suntik pada awalnya. Tetapi ke depan, mulai sekarang tahun 2014 dan 2015, itu yang banyak adalah kasus populasi umum khususnya ibu dan anak yang meninggal. Karena apa? Karena di tahun 2013 ternyata ada perubahan tren. Jadi perubahan trennya awalnya dari pengguna jarum suntik. Kalau kita lihat dari pekerja WPS di tahun 2012, di 2013 itu perubahan trennya di kelompok resiko waria dan LSL. Dan hampir kalau kita lihat ini ada fenomena yang menarik, LSL-nya meningkat. Nah kalau kita lihat di sini di tahun 2014, LSL dan high risk man, istilahnya lelaki berisiko tinggi, itu juga meningkat dan ditularkan kepada populasi yang tadinya kalau kita lihat populasi yang istilahnya khususnya ibu-ibu dan anak-anak. Jadi kalau di tahun 2015 ada kasus ibu sebanyak 19 orang. Dan kita lihat sini ada peningkatan dari tahun 2013, 2014 dan 2015. Kasus anak sendiri ada 33 orang. Dan kita lihat bahwa dalam pendataan dari tahun 2000 sekarang kita bawa ada kasus baru. Dan kita lihat bahwa sebetulnya usia anak sudah ada dan meningkat di tahun ini ada 33 anak yang meninggal. Jadi kalau kita lihat di sini fenomenanya bukan hanya lagi ke ibu atau pengguna jarum suntik atau WPS tapi ke ibu rumah tangga. Apa strateginya? Oke, pertama kalau kita lihat dari tahun ke tahun, jadi strategi yang sudah kita lakukan. Jadi kalau pengguna jarum suntik, kita ada kegiatan kalau di puskesmas ada layanan jarum suntik. Kemudian untuk kira-kira untuk penanggulangannya juga kita lakukan melalui pencegahan melalui transmisi seksual. Kemudian kita lakukan juga untuk harm reduction-nya, ada rumatan metadon di salah satu puskesmas di Jalan Mas. Dan kedepannya penemuan pengobatan kasus HIV, kita ada pengobatan atau layanan IMS di semua puskesmas. Kemudian kita melakukan juga layanan konseling dan testing di 6 puskesmas dan 4 rumah sakit. Dan yang juga ada kegiatan mobile visiting. Kita lakukan juga kegiatan penjangkauan dan pendampingan, dan kita kedepannya diharapkan nanti penjangkau dan pendamping tidak hanya 8 orang. Karena kita tahu nanti dengan ada informasi penutupan dari data dan khawatirkan kita masyarakat istilahnya itu akan menyebar. Penyebaran itu harus di backup oleh puskesmas. Untuk ibu dan anak itu bagaimana nih? Kalau ibu dan anak, kalau kita lihat di sini nanti ke depannya di tahun 2016 kita harapkan di semua puskesmas kita lakukan penguatan karena harus ada konselornya. Pertama kita pada waktu pemeriksaan di 10T kita mungkin tidak semua puskesmas karena ada konselor-konselor atau yang harus kita perkuat puskesmas. Jadi kalau hari ini nanti ke depannya kita harapkan juga puskesmas bisa memeriksa tes PCT-nya. Dan kedepannya lagi ada penguatan di fasilitas laboratoriumnya. Jadi diharapkan nanti ada penguatan konselor dan nanti kalau misalnya terjadi
penyebaran istilahnya, penyebaran kemana bisa PPS itu berangkat atau pergi, kita sudah bisa membackup dari hal itu. Dan diharapkan juga kegiatan-kegiatan kita lakukan, yaitu kegiatan yang terutama ini pencegahan dengan promosi, kemudian peningkatan peran serta masyarakat. Sudah ada sebenarnya layanan ini Pak, tapi kenapa kasus ini terus meningkat? Sebenarnya apa yang salah? Nah kira-kira nih, dalam konteks ini tanggapan Bapak mewakili Kemenak itu apa? Sebetulnya kalau kita kembali kepada atau melibatkan unsur-unsur yang ada, terutama kalau di Kemenak sendiri itu ada yang namanya penyuluh, ya. Nah penyuluh ini itu lebih dekat dengan masyarakat. Saya kira kalau komponen ini kita libatkan dalam mensosialisasikan tentang apa itu HIV dan lain sebagainya, mungkin ini bisa juga mengurangi, ya, karena di sana itu penyuluh ini lebih dekat dengan masyarakat, ya. Karena di sana mereka dari pengajian ke pengajian itu mungkin bisa akan lebih mendekatkan dengan masyarakat tentang pemahaman HIV itu sendiri. Saya rasa sementara ini memang masih banyak masyarakat yang saya kira belum paham betul dengan HIV itu sendiri. Ini kan kita melihat konteks religinya nih Pak. Tadi Bapak katakan bahwa Tangerang adalah daerah religi. Tapi ini tidak kemudian inline dengan jumlah kasus yang ada ini. Ini menurut Bapak apa sih Pak yang salah? Masyarakat belum paham banget lah kalau menurut saya gitu, tentang akibat-akibat dari HIV itu sendiri gitu, kalau menurut saya gitu. Kalau melihat dari perkembangan keagamaannya, saya kira cukup bagus Kabupaten Tangerang ini. Cuman mungkin kesadaran tentang akibat dari HIV ini sendiri belum mereka pahami dengan mendalam. Nah, konteks religi tadi sebenarnya menarik ya. Saya belum bisa memahami nih. Ketika tadi kan Bapak bilang pemahaman agamanya sudah cukup, cuma kesadarannya belum. Nah, artinya ada yang melakukan hal itu walaupun orangnya paham agama. Apa Bapak setuju dengan stigma itu? Apa dengan rasa itu? Kemungkinan besar juga ada juga. Kemungkinan besar juga bisa seperti itu. Terkala yang namanya situasi Kabupaten Tangerang ini kan cukup luar biasa gitu ya. Apa tuh Pak? Ya artinya pergaulan Kabupaten Tangerang ini cukup luar biasa, saya kira. Kemudian itu bisa mengakibatkan yang agamanya yang kuat saja bisa terdorong untuk itu, saya kira. Okay. Kalau memang ada peluang-peluang khusus gitu. Apa tuh peluangnya? Ya misalkan semaraknya tempat-tempat prostitusi atau hiburan dan lain sebagainya, saya kira itu juga. Berarti masyarakat Tangerang bisa jadi masyarakat religi yang kurang hiburan ya Pak ya? Nah sekarang gini pertanyaan saya, ini tempat hiburan kan ada yang cuma nonton doang, ada yang tadi disebutin sama Pak Sekda mau menutup lokalisasi. Apakah masalah itu selesai? Nah gimana nih Pak? Nih tempat-tempat hiburan ini kita tutup aja, apa kita jadiin pesantren semua, atau gimana nih? Gimana nih? Apa nanti kita bikinin apartemen aja gitu? Apa gimana? Ya, saya pikir hari ini menarik tema ini karena bagaimanapun juga kami dari Dispora Bogor terutama tentang pemuda olahraga pariwisata sangat jelas. Memang sejatinya karena kita sudah zaman sudah modern seperti ini, hiburan itu bukan sebuah hanya untuk waktu senang saja, tapi ada beberapa sebuah kebutuhan. Ya. Jadi tidak kita pungkiri. Tapi kalau persoalan kaitannya dengan AIDS, ini saya berharap justru ini kesempatan bersama, bagaimana kesadaran kolektif untuk bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Apakah kemudian kita semua ini sudah bisa atau terjun ke masyarakat langsung tidak? Tapi tadi bukan narkoba ya Pak, masalah yang ya, besar. Hubungan seks, benar nggak sih tadi? Iya. Terus gimana dong? Ya, artinya gini, ini kan berbanding lurus antara narkoba dengan pergaulan bebas. Ya ini penyakit kita bersama yang harus kemudian tantangan kita bersama harus kita selesaikan.
Nah, konteksnya adalah kita bisa tidak kalau semua secara bahu-membahu, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dalam hal ini, tapi juga komponen masyarakat terjun ke masyarakat, memberikan pencerahan-pencerahan. Karena sekarang kalau tadi dari Ibu Medik menyampaikan, itu sekarang yang jadi korbannya adalah anak dan ibu rumah tangga. Ini kan sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Gara-gara bapak-bapaknya tadi katanya. Oh enggak. Sangat memprihatinkan. Iya. Nah, jadi saya berharap program kita semua dengan masyarakat terjun bukan hanya pada tataran konteks misalnya di Citra, tapi kita harus terjun ke masyarakat yang lebih bawah, katakan desa. Masyarakat Ini yang harus bawah begitu. desa. Yang harus bukan hanya masyarakat kota yang sekarang kena, karena di bawah pun sudah ada. Ini pondasi dasarnya saya pikir yang harus. Nah, terkait dengan tempat hiburan tadi? Ya, kalau tempat hiburan ya memang ada regulasinya. Kalau kemudian itu ada pemahaman di masyarakat bahwa itu tempat penularan, kan itu tergantung bagaimana si pengunjung memanfaatkan itu. Apa kemudian regulasinya, misalnya jam berapa, kemudian juga bagaimana sarananya di sana. Ini kan harus tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab penegak hukum, tanggung juga penegak perdanya dan lainnya seperti itu. Berarti belum tentu ditutup juga ya di solusi langsung ya? Ya, tapi kalau misalnya lokalisasi yang kemudian tadi Pak Sekda sampaikan, itu sangat sepakat kalau kemudian ditutup. Tapi kemudian juga limbahnya jangan kemudian tadi seperti di kos-kosan, kemudian di apalagi nanti ke Citra. Ini kan ada beberapa titik yang kemudian seperti itu. Ini kita Baik bersama. Pak, bukan dari BNN sudah hadir Pak Wahyu. Saya pengen minta pendapatnya ini. Sebenarnya apakah dari BNN ini sudah merasa bahwa program kita sudah ada, kita sudah eksis dan itu sebenarnya sudah cukup memecahkan masalah? Kita lihat dulu pendapatnya. Silakan. Sebenarnya masalah HIV/AIDS dan narkoba, kalau Pak bilang tadi sebanding lurus memang benar. Kenapa? Terutama kita lihat di Penasunnya ya. Kalau kita lihat di Penasun, ya pasti itu juga pengguna narkoba, pengguna. Dan jangkauannya, ini permasalahan kita semua sebenarnya dari pemerintah sampai dengan ke lembaga-lembaga, institusi dan lain sebagainya. Yang susah adalah masalah penjangkauan sebenarnya. Bagaimana kita bisa menjangkau, bagaimana kita bisa mengetahui masyarakat tersebut, satu adalah pengguna atau terinfeksi virus. Nah, ini sebenarnya masalah kita bersama. Tentunya harapan saya, kami dari LPM yang bermitra dan di atas pimpinan kami adalah BNK Kabupaten Tangerang, berharap semua instansi dari BNK, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan lain sebagainya, marilah kita bersinergi bersama-sama untuk menanggulangi masalah ini. Kalau misalkan kita membuat sebuah program yang nyata terhadap masalah ini antara HIV/AIDS dan narkoba, kita bentuk suatu sistem dari pemerintah, lembaga, bagaimana caranya kita bisa menjangkau ke masyarakat. Gitu. Kalau boleh saya bilang, sebenarnya ini bentuknya hanya sebagai fasilitator kita terhadap pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa bersinergi antara seluruh instansi yang terkait, bekerja sama dengan lembaga dan pemerintah, lembaga, dan mungkin juga dengan pemuka-pemuka agama dan lain sebagainya, supaya kita bisa memberikan suatu program terhadap masyarakat. Contoh, misalkan kalau di LPM sendiri ada namanya program penyuluhan terhadap sekolah, desa, atau juga terhadap pemerintahan sendiri mungkin, terhadap pemerintahan sendiri, atau juga bisa terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah, ini suatu cara menurut saya, satu cara. Pertama ada informasi tentang penyuluhan. Tadi datanya Dr. Manik bilang itu sudah mulai ke ibu dan anak yang dianggap tidak berisiko, betul Bu? Yang dianggap tidak berisiko. Nah sekarang apakah dengan menjangkau yang tadi ya, yang orang-orang yang dianggap berisiko tadi ini sudah cukup nih? Apakah kemudian kita ada terobosan baru? Menurut Pak Wahyu gimana?
usia berapa kira-kira? Sama. Jadi usia produktif dari Usia mulai produktif. usia sekolah. Berarti Yang saya tahu pun, mohon maaf ya Pak ya Bu. Saya pernah dengar informasi dari bahkan dari tingkat SD pun sudah. Oke, bagus itu Pak. Ini ada perwakilan pemuda katanya Pak. Saya nggak tahu pemuda usia berapa Mas? Mas Yudi, saya pengen tahu nih. Katanya kalau anak muda itu kan usia produktif tadi ya, seks bebas. Tadi ngomongnya seks bebas, emang ada yang seks yang nggak bebas ya Pak? Gitu ya. Seks bebas, narkoba, ini banyak banget anak muda. Ini gimana sih ini anak muda pendapatnya? Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini kalau dibilang pemuda, lebih tepatnya pemuda berkelanjutan, gitu ya. Jadi menarik memang topik kita pada pagi hari ini tentang pembangunan karakter ya. Sifatnya adalah bagaimana sih menanggulangi HIV/AIDS gitu ya. Karena memang kan di posisi seperti ini kan HIV ini adalah penyakit yang tidak bisa kita terawang gitu kan. Dia jangka waktu yang lama, beberapa tahun baru terlihat gejalanya seperti itu. Nah, menurut saya di sini dari pandangan saya pribadi, selain mungkin saya adalah seorang pemuda, saya juga di sini adalah bagian dari kesehatan ya, saya seorang perawat juga yang selama ini juga terus melaksanakan beberapa konseling atau mungkin penjualan tentang HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS ini tadi resiko yang pertama adalah laki-laki yang berisiko. Jadi sampai pada hari ini dikatakan bahwasanya ibu dan anak pun terjangkit HIV/AIDS seperti itu. Nah, kalau kita tarik dari benang merahnya, di sini kan yang harus kita cari adalah solusi bagaimana sih untuk mencegah ini semua, kan gitu. Apa solusinya? Nah, kalau dari saya pribadi selaku pemuda sendiri, di sini kita lihat penyuluhan sering kita lakukan. Bahkan kemarin pun saya baru melaksanakan penyuluhan di beberapa puskesmas juga dilakukan penyuluhan kepada setiap siswa untuk penanganan tentang HIV/AIDS, tentang nafza, dijelaskan tentang narkoba sebagaimana. Nah, hal ini harusnya diputus rantainya. Caranya bagaimana? Kita laksanakan pendidikan karakter dari usia dini terlebih dahulu. Karena bagaimanapun caranya, kita untuk menuju yang namanya dewasa kan berawal dari anak-anak terlebih dahulu. Nah, disitulah kita mendidik karakter seorang anak supaya kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya negatif, terjerumus dari narkoba sampai ke perilaku seks bebas. Kita tidak menutup kemungkinan. Alim ulama, mohon maaf, ya, kita manusia, saya manusia, kita semua di sini adalah manusia, punya nafsu, punya rasa bosan. Nah, ketika kita melaksanakan itu semua, merasakan hal-hal yang seperti itu, kita pun akan lari hal yang negatif. Itu pasti. Nah, bagaimana caranya? Seperti itu tadi, pendidikan karakter dari anak usia dini terlebih dahulu. Kalau menurut saya, seperti itu. Tapi tadi saya agak sedikit terkenyang nih. Katanya kita manusia punya nafsu, betul ya? Betul, punya nafsu. Terus di sini kebetulan masyarakat religi dan berbudaya. Ini yang menarik sebenarnya. Saya mau mendengar ini pengakuan ya. Iya, betul. Ya, tapi saya setuju. Saya kira kita semua setuju ya, ini masalah pendidikan karakter itu memang penting. Tapi kemudian kenapa yang informasi-informasi HIV saya kira sudah tercecar di mana-mana, tapi kejadiannya masih terus meningkat. Nah, sudah sampai tahap mana sih kita kan nggak tahu. Nah, saya pengen tahu nih pendidikan karakter dari Bu Eni. Apa yang sudah dilakukan Tangerang, kemudian rencananya gimana? Terus menurut Bu apa sih ini? Sampai gimana kita kok nggak pecah-pecah nih telurnya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Dewan Pendidikan. Pertama saya tercengang ketika terhenyak ketika Bu Emi meminta saya untuk membahas tentang HIV, berdiskusi tentang HIV, AIDS, yang selama ini saya hanya tahu lewat informasi, lewat begitu saja. Jadi kita tidak punya concern untuk membicarakan lebih jauh tentang HIV. Baru ketika diundang untuk hadir di forum ini, saya merasa punya tanggung jawab bahwa ternyata HIV, AIDS itu bukan hanya harus didekati dari sektor kesehatan,
yang mungkin kalau dari sektor kesehatan itu hanya bisa diobati ya. Tetapi cara mencegah dininya itu tidak kita bicarakan di sektor kesehatan mungkin. Kemudian juga bisa didekati dari dimensi sosialnya. Nah, ini dari pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan mungkin kita belum secara holistik, komprehensif melakukan pencegahan-pencegahan secara masif ya. Dari sektor pendidikan kemarin kami juga bersinergi dinas pendidikan ini dengan dinas kesehatan untuk mensosialisasikan pendidikan seks usia dini. Karena selama ini mungkin masyarakat konstruksi budayanya, kalau kita bicara karakter budaya, konstruksi budaya yang sudah tertanam adalah kita tabu membicarakan seks. Sebab selama ini seks dianggap sesuatu yang sangat amoral, asusila. Sehingga kita terkaget-kaget ketika ada kejadian HIV di Tangerang sudah menjangkiti sekian ratus orang. Kan ini sangat memprihatinkan. Kalau kita bicara pendidikan karakter, karena kurikulum kita sekarang itu judulnya berbasis karakter, mungkin bisa dikoneksikan kepada pendidikan HIV ini. Saya kira kenapa tidak informasi-informasi tentang HIV ini kita gabungkan saja pada konteks pendidikan seks usia dini. Nah, itu masuk di dalam kurikulum. Tapi tadi bagaimana Bu? Gini, saya melihat ya, cuma sayangnya sekarang nih tokoh agama yang kita harapkan hadir tadi sudah lebih dulu meninggalkan kita. Nah, ini kaitannya mungkin dengan budaya dan konsumsi sosial, ya kan? Yang tadi Ibu bilang seks itu dianggap tabu, padahal seks itu kan jenis kelamin bahasa Inggrisnya ya. Ya, nah itu menurut Ibu nih sebetulnya gimana sih cara masukin itu? Karena gini, saya kira kalau kita menilai hanya dari sisi moral saja, maka kita akan bisa menggambar siapa yang bisa kita jangkau. Iya. Saya kira kita harus menyamakan dulu visi misi kita bahwa kejadian-kejadian ini yang ada di hadapan kita, HIV sudah menjangkiti masyarakat kita. Ini kan bukan lagi tanggung jawab satu dua elemen ya, semua bertanggung jawab. Termasuk mungkin saya sering mendengar bahwa ya walaupun kita menutup kuping bahwa orang-orang yang terjangkiti HIV ini, para ODA ini, mungkin banyak dari konteks religinya itu mengklaim bahwa ini adalah hukuman Tuhan, bahwa ini adalah laknat. Nah, ya hal-hal yang seperti ini seolah-olah betapa agama tidak ramah ketika menjas bahwa orang-orang yang terjangkiti ini adalah orang-orang yang memang sudah mendapat hukuman. Oke, kita lepaskan persoalan itu, mari kita bersama-sama bergandengan bahwa ini masalah kita bersama. Di depan ada judul saatnya semua harus bertindak. Ini kan berarti harus secara holistik ditanganinya. Dari sektor pendidikan, saya kira kenapa tidak dalam konteks kognitifnya pemahaman tentang HIV ini dimasukkan di dalam kurikulum. Kebetulan Pak Bupati sudah sangat gencar ingin memasukkan kurikulum tentang seks usia dini. Sudah kita mulai sosialisasinya. Dan ini penting sebab pembangunan karakter ini kan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang memunculkan kesadaran. Bagaimana kesadaran para pemuda misalnya dari usia anak-anak, pemuda dan orang tua tadi usia produktif dari 14 sampai 49. Pembangunan karakter ini kan pembangunan pembiasaan dan yang menimbulkan kesadaran untuk berperilaku baik. Itu yang dimaksud karakter. Jadi masyarakat religi adalah masyarakat yang dibangun karakternya oleh berbagai pemahaman agama. Yang ada rambu-rambunya di dalam, tidak boleh berperilaku ABCD. Yang tadi kalau kita bicara tadi bahwa kita semua punya nafsu, kalau kita diberikan nafsu ya tidak mungkin kita bisa hadir di sini. Kita bernafsu untuk menyelesaikan ini, gitu loh. Berarti Ibu sebenarnya konteksnya stakeholder yang paling kemudian saat ini bisa disasar adalah tokoh agama. Semua tokoh. Jadi tokoh-tokoh agama juga sebagian saya melihat masih mengklaim
masih mengklaim bahwa penyakit HIV ini adalah laknat, hukuman yang harus dijauhi. Dalam konteks budaya, kita kan punya hak untuk mencipta, merasa, dan berkarya. Nah, ini orang-orang yang dalam satu contoh, orang-orang yang mereka yang terkena sudah terjangkiti, cenderung oleh masyarakat dijauhi, dihindari. Padahal justru mereka dalam kondisi seperti itu harus dirangkul. Dalam konteks agama didekati lewat agama. Bagaimana spiritual mereka itu diberikan pemahaman yang baik. Lalu bagaimana dia menciptakan sistem budaya hidupnya, perilaku hidupnya dalam konteks pembangunan karakter itu terus dikembangkan. Pemikiran kita budaya itu selalu berkaitan dengan tari-tarian segala apa, tapi saya pengen dengar nih sebenarnya budaya dalam hal pendidikan karakter itu apa sih? Apa bikin sibuk orang, bikin aktivitas atau bagaimana? Ini gimana caranya budaya kemudian berperan dalam penanggulangan HIV? Gambarannya begini ya, di budaya itu kan yang saat ini berkembang di negara kita itu masuk menjebol sistem aparatur ideologis, bahkan aparatur represif. Apa tuh? Itu makanan apa itu? Itu makanan instansi lah. Itu udah tidak bisa menjadi benteng. Masuklah dalam negara kita menjadi sel-sel yang membentuk kenyang. Akhirnya pencampuran seni budaya pun ada satu deteksi perkembangan HIPS itu melalui budaya dengan stimulusnya musik. Banyak musik-musik yang liar masuk ke dalam negara kita, akhirnya memacu adrenalin, bahkan sampai ada stylenya, gayanya, bukan hanya musiknya tapi gayanya dan sebagainya. Ini kan musik kan salah satu deteksi pembentuk budaya di dalam negara kita. Ini harus kita garis bawahi. Kemudian kita dari Padepokan Seni Barangkali ini yang berada di Kampung Jahan itu banyak cara melawan sel-sel yang tadi, sel-sel yang masuk ke dalam negara kita yang itu menyebabkan terciptanya virus HIPS. Banyak cara. Kita di Kampung Jahan ini diwarisi dari turun-temurun awalnya melalui sebuah mekanisme pengajian rutinan seminggu, bahkan dibakar sendiri seminggu sekali kita pengajian. Akhirnya itu tidak mampu mengalihkan pandangan pemuda untuk merubah gayanya atau budayanya atau kebiasaannya. Karena kan kita bisa mengetahui budaya yang datang dari luar batasan negara kita sifatnya bebas, seperti keadaan yang saat ini liberal. Ini kan bebas, udah nggak ada rule gitu loh, udah nggak ada rule. Sedangkan budaya yang ditanamkan oleh leluhur kita itu memiliki nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup. Seperti di Karinding. Karinding ada pedoman yakin, sabar, sadar. Yakin, kita mesti yakin pada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sabar, ya kita menghadapi ujian ini harus sabar. Sadar, kamu jangan mabok, jangan ngetes, jangan seks bebas. Itu kan nilai-nilai yang ditanamkan, yang backgroundnya bisa nilai religi, yang backgroundnya bisa nilai dari wiwitan dan sebagainya, tetapi itu mampu menjadi benteng yang membentengi budaya yang masuk ke dalam negara kita. Ini pengaruhnya. Pengaruhnya masuk antaranya adalah hubungan internasional negara dengan negara. Saya melihatnya seperti itu. Masuk nih ke dalam negara kita. Harusnya kan aparatur ideologis, instansi seperti pendidikan, sosial dan sebagainya itu kan aparatur ideologis harus mampu membentengi. Tapi akhirnya jebol juga. Kemudian ada aparatur represif yang membatasi produk-produk yang masuk ke dalam negara kita yang sifatnya yang tadi yang menciptakan HIPS. Jebol juga. Kita dari bawah nih coba membangun dengan seni budaya lokal. Ada nilai filosofinya, ada nilai kebiasaannya, ada nilai yang mampu melawan hal-hal yang liberal. Itu bisa hilang dengan seni budaya lokal. Ini salah satunya. Makanya di kami di Padepokan Seni Barangkali ini ada misi capaiannya Karinding menjadi benteng budaya, menjadi benteng. Sudah berbicara benteng dan budaya, artinya kita melawan budaya tersebut. Dan karena kita mencari keragamannya,
kita coba campur adukan, nggak ketemu, yang ada stres. Yang ada stres, kalau digabungkan tuh budaya berat dengan budaya lokal yang ada stres. Tapi kita harus tarik dulu garis pemisahannya. Oh ini, baru kita ketemu. Kemudian metodenya banyak. Seperti apa metodenya? Oh kita bisa menularkannya dengan membuat workshop di sekolah-sekolah. Kemudian membangun. Nah, seperti itu. Konstruksi budaya kita itu kan patrilineal ya. Kita mendudukan laki-laki sebagai pemimpin. Tapi kemudian arus modernisasi saat ini menjadikan perempuan harus menjadi tulang punggung. Dan posisi perempuan saat ini dalam posisi yang lemah, seperti yang tercantum dalam angka ini. Bagaimana kemudian budaya ini menjawab tantangan itu? Selama ini perempuan, kalau dulu mungkin nggak masalah, kita nggak nyari duit ya. Yang nyari duit bapaknya, anak-anak. Anak-anak siapa terserah. Nah itu gimana tuh? Kuli wahidin min umat jalan data, itu bagian zina. Itu, seperti itu. Itu ada nilai untuk akal dan hati. Tapi untuk masa ekonomi, bebas siapapun. Masa ekonomi mau si ibunya yang kuat ya silahkan, tapi urusan hati dan akal ini harus diperjelas. Kan beda asupan nutrisinya beda. Kalau untuk urusan perut ya nasi, buah-buahan, air. Tapi untuk urusan akal ya pengetahuan. Nah, ini kan yang harus dibedakan. Nah sekarang ada Bang Trik Mini ya Bang ya, dari Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang. Tadi sudah dipaparkan bagaimana kemudian konteks budaya itu ikut serta dalam menjaga HIV. Menarik kali ya bahwa kita memang nggak bisa mencegah arus budaya yang masuk dari luar. Dalam hal ini, mari stop berperang. Kita ini kompaknya ini kalau melawan. Dulu waktu ada musuh bersama komunis, itu kita kompak. Kemudian kita menjadi lemah pada saat kita tidak punya musuh bersama. Padahal kita punya musuh bersama, tetapi kadang-kadang musuh bersama kita salah. Budaya dari luar, kenapa mesti kita tahan? Nggak bisa kita nahan budaya dari luar. Nah, dalam hal ini yang jadi persoalan adalah bagaimana kita memanfaatkan hal yang positif. Kenapa? Tidak semua budaya timur juga bagus. Ciu itu dari timur. Yang namanya seks bebas itu sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu sudah ada seks bebas. Padepokan yang dibina, yang jelas ada prestasinya. Nah, saya akan bicara soal prestasi ini. Anak-anak muda kalau diberikan kesempatan, diberi ruang berprestasi, dia akan bangga pada dirinya sendiri. Kebanggaan itu akan membuat dia terus berusaha terus berprestasi. Nah, ini sebenarnya upaya yang paling positif untuk mencegah. Karena dalam upaya mereka berprestasi, dalam hal ini misalnya remaja berprestasi, dia akan sibuk dengan itu, tidak sibuk dengan Androidnya, tidak sibuk dengan HP-nya, tidak sibuk dengan blue filmnya, tidak sibuk dengan bermalam-malam, kadang-kadang minatnya di rumah-rumah game station gitu ya, nggak ngerti saya itu. Yang pasti setiap pagi saya lewat jalan-jalan tadi pagi itu saya masih lihat motor-motor di depan tempat penyewaan itu ya. Mereka nginep di sana, mereka asik terus. Tapi kalau mereka kita arahkan, kita beri ruang. Ya, sebenarnya saya ingin nanti kalau ada kesempatan ingin cerita soal padepokan, bagaimana kita membuat semacam padepokan yang membuat anak-anak itu bisa berprestasi dan tidak iseng. Sebenarnya iseng ini yang harus kita lawan. Iseng. Ya, keisengan karena nggak ngerti apa yang mesti dilakukan. Akhirnya apa? Nggak bisa lepas dari HP-nya. Anak-anak sekarang tuh uangnya ketinggalan nggak apa-apa, tapi kalau HP-nya ketinggalan masalah besar itu. Kiamat itu. Iya, kiamat. Dengan HP-nya itu mereka benar-benar menemukan dunianya. Gurunya ngoceh pun dia ngoceh dengan HP-nya. Ya, kenapa? Karena mereka nggak punya keinginan apa-apa. Lain dengan anak-anak yang diberi ruang untuk berprestasi. Jadi sementara saya kunci di sini. Itu dalam konteks pencegahan ya Pak? Ya dalam konteks pencegahan. Lalu bagaimana dengan angka kasus yang tadi? Angka kasus? Yang misalkan kita sudah penyebarannya sudah. Oh, maaf, saya tidak terkejut. Ya, tahun 75
saya masih ada di Jogja, SMA, ada seorang tokoh, saya kira belum perlu menyebut namanya, mengatakan, Indonesia, tolong, kita sudah rawan ini, narkoba sudah berbahaya. Lalu apa kata pemerintah? Alah, itu baru, itu kan baru gejala. Jangan salah, kita akan kewalahan. Ini 75, dan sekarang kita benar-benar kewalahan. Saya berani mengatakan begini, kebetulan ada bapak kita dari BIN. Kita kewalahan, kita nggak ngerti gimana caranya mencegah narkoba. Anak SD saja bisa mengonsumsi narkoba tanpa harus paham bahwa dia sedang mengonsumsi lewat makanan. Ya. Luar biasa. Dan akibatnya apa? Kita benar-benar kewalahan. Dan narkoba dengan AIDS, HIV, tetanggaan gitu. Ya, jadi artinya angka berapapun dipaparkan di tengah kita, saya nggak terkejut. Lalu Ya. perilaku seksnya gimana, Ya. Pak? Itu narkoba dari tadi gambarannya. Ya, narkoba seks dan sebagainya itu berangkat dari keisengan gitu ya. Kata bapak kita tadi, kita punya nafsu. Wah, kalau kita nggak punya nafsu repot kita. Iya. Makan nggak enak ya? Persoalannya persoalannya kan bagaimana kita memanage nafsu itu sehingga yang kita hasilkan adalah prestasi. Saya pengen lihat posisi perempuan dalam hal ini. Kita kan sekarang lagi heboh-hebohnya gender nih. Ketika kemudian perempuan tidak bisa memeriksakan bahkan melahirkan ke bidan aja kalau di desa-desa ya, perlu izin suami. Karena suami karena pemahaman dia yang kurang kadang-kadang memutuskan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang memang sudah salah. Ini masalahnya nggak selesai kayaknya. Karena itu. Ya. Dicerai kan nggak bisa ya, Bang? Ya. Sebenarnya sederhana aja, perempuan memang harus pintar. Nah. Perempuan memang harus pintar. Kenapa? Karena dia harus menjadi ibu. Jadi apakah dia ada di rumah, apakah dia ada di luar juga itu bekerja membantu perasaan suami, tetap dia harus pintar. Kalau dia nggak pintar, anaknya nggak akan pintar. Dan kalau perempuan pintar, itu nggak akan terjadi kasus baru menikah setahun, kemudian suaminya meninggal karena AIDS. Perempuan yang pintar akan tahu kalau suaminya ini bermasalah. Ini aneh, ini menyedihkan sekali. Ada perempuan baru setahun ditinggal meninggal suaminya dan nggak tahu meninggalnya karena AIDS. Sepandai-pandainya orang menyimpan barang busuk, saya kira ya nggak mungkin suatu saat akan ketahuan ya. Tapi kalau si perempuan pintar dia tahu ini yang bakal menjadi suaminya ini busuk apa enggak ini. Karena persoalannya kalau sudah soal hak, saya kira bahkan dulu ada orang menyangka bahwa Kartini itu emansipasi Kartini itu ingin menyamakan hak antara laki dan perempuan. Ternyata saya pikir tidak. Saya baca habis gelap terlihat terang. Yang dimaksud dengan Kartini menyamakan hak itu apa? Hak perempuan dipenuhi, hak laki-laki dipenuhi, tapi tidak ada hak yang sama. Tidak ada, karena haknya memang masing-masing. Iya. Apa kamu nggak ngelahirin ya, Pak? Ya, justru lelaki itu sebenarnya harus mengakui bahwa dia dilahirkan oleh rahim seorang perempuan. Dia lahir dari seorang perempuan. Jadi perempuan lebih tinggi derajatnya ketimbang laki-laki. Ngapain perempuan untuk haknya gitu? Baik, Pak. Ya. Sekarang kita nyambung nih, ini ke perempuan yang derajatnya lebih tinggi. Ada Nia dari IPI, Ikatan Perempuan Positif. Nah, ini tadi kan ya soal perempuan, anak. Perspektifnya IPI ini apa sih tentang kemudian angka HIV yang tinggi pada perempuan, pada anak, pada ibu, itu gimana? Menurut saya kurang keterbukaan dari lelaki ya. Maksudnya lelaki itu kurang ya dari pasangan atau calon pasangan. Dan kalau misalnya dia beresiko, pemerintah kalau misalnya dia berani terbuka, dia tidak bersifat pada dia ataupun dia beresiko, dia bisa mengungkapkan itu gitu. Jadi tidak ada lagi korban pada ibu rumah tangga gitu. Terus untuk informasi juga perlu lebih diperhatikan lagi, sering disosialisasikan lagi terkait dengan pencegahan penanggulangan. Ya, ini tapi kan kalau orang ngaku ya, tadi kan katanya keterbukaan nih. Misalkan suami ngaku, Dek, saya habis pulang dari mana bang? Dari situ, dari lokal apa lokalisasi. Nah itu, ini keterbukaan ini kan berkaitan dengan stigma. Kita
rasa-rasanya nih yang saya dengar ya, kalau ada orang yang ngaku misalkan dia melakukan apapun pasti disorakin dong, bisa didiemin, apalagi dikasih duit kan nggak mungkin. Nah itu stigma ini gimana sih caranya supaya keterbukaan ini terjadi? Kan asal saya nggak tahu di sini banyak nih kayaknya laki-laki. Apakah Anda semua nih termasuk orang yang terbuka pada istri dan pasangannya? Pertanyaannya gimana caranya supaya mereka semua terbuka? Begitu pula perempuan. Menurut ini gimana? Ya, dari kitanya punya konflik ya bisa saling percaya gitu. Jadi bisa saling menjaga satu sama lain. Tidak hanya di layanan, tapi juga pasti di masyarakat ya. Yang juga kemudian membuat orang tidak mau berterus terang, tidak mau terbuka. Inilah awal masalah kemudian tambah jadi besar. Ini bagaimana kira-kira menghapuskan stigma diskriminasi ini? Terus dari perspektif layanan dan kesehatan masyarakat ini sebenarnya apa yang menjadi solusi? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau stigma ya, banyak sekali penyakit sebenarnya yang kita berhadapan dengan stigma, bukan hanya HIV, kusta ya, antara lainnya. Kemudian HIV. Jadi stigma itu sebenarnya bagaimana cara menghilangkannya? Menghilangkannya adalah mencoba untuk selalu membicarakan masalah itu. Itu caranya kalau kita mau menghilangkan stigma. Jadi stigma itu kan ada sesuatu, tapi orang itu tidak biasanya menghindari untuk membahas. Karena menghindari untuk dibahas, sehingga udah dia jadi tidak ada penyelesaian. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan stigma adalah membuka itu, kemudian selalu membicarakan. Jadi kalau dibicarakan terus lama-lama stigmanya nanti hilang. Jadi orang justru mau membicarakan itu. Nah kemudian HIV/AIDS ya. HIV/AIDS ini memang kalau di kita ini penyakitnya karena memang orang menghindari membicarakannya, sehingga upaya pun yang dilakukan itu banyak menjadi tidak terbuka, menjadi tidak terbuka. Untuk menghindari itu kan sebenarnya kita udah lihat dari banner yang jalan tadi ada ABCDE begitu ya. A-nya itu sebenarnya waktu awalnya itu hanya ABC, yaitu abstinensia, be faithful ya, sama condom use. Nah di kita sebenarnya untuk kalau abstinensia kemudian be faithful, saya kira tinggal tergantung kepada bagaimana individu itu keperilakunya, gitu kan? Nah kemudian saat ini kita untuk condom use terutama pada orang yang sudah tahu bahwa dia menderita dan melakukan seks yang aman, itu yang kurang banyak diadres untuk dibicarakan, kemudian disosialisasikan. Kemudian apa implikasinya apabila dia tidak menggunakan? Sedangkan katakanlah tadi ada Dr. Manik tadi menyampaikan ada lelaki suka lelaki ya, kemudian ada multi partner. Jadi banyak paradigma yang memang ada di masyarakat, praktek itu ada di masyarakat yang kita nggak boleh deny, tapi kita harus bagaimana caranya untuk menghadapi, karena tentu saja targetnya beda-beda, gitu ya. Tapi tadi saya agak sedikit mau bertanya tentang ini. Kalau abstinen tidak berhubungan seks sebelum menikah, itu clear, sudah bisa menjaga ya. Lalu kemudian faithful setia pada pasangan Anda. Oke, itu sudah selesai. Cuma kondom nih, kan tidak umum ya orang memakai kondom, saya kira. Di Indonesia ini tidak umum. Yeah. Orang suami istri gitu kan pakai kondom, pasti kalau istrinya yang polos-polos pasti nanya, lagi pakai kondom, gitu kan? Kecuali kalau perempuan yang pintar tadi ya, oke? Nah, cuma ini sosialisasi ini gitu ya, pemakaian kondom ini kan tantangan. Saya ingat kemarin Bu Menkes masuk ke kampus, sosialisasi kondom. Saya nggak tahu apakah karena belum diawali dengan A-nya langsung selesai sampai C saja, sehingga ini jadi kemudian kontroversi atau bagaimana? Kemudian dari perspektif kesehatan masyarakat agar ini masuk, caranya gimana? Karena religi ya udah mulai ini luar. Jadi tadi ya kalau kita bicara tentang HIV/AIDS kita punya targetnya. Target itu kan beda-beda.
populasi kemudian populasinya beda-beda. Ada lagi anak sekolah, ada mahasiswa, masyarakat umum. Nah, kemudian sebenarnya dari banyak penelitian kita sudah tahu, ya kan? Misalnya yang di khususnya Tangerang ya, Tangerang. Itu kenapa sih penyebarannya cukup banyak, gitu ya? Antara lain karena Tangerang ini adalah daerah tempat bis melintas, bis antar pulau, gitu ya. Bis antar pulau yang lewat tol, kemudian dia ke Sumatera, ya, dan macam-macam bisnya. Nah, sehingga lintasan itu menjadi tempat yang berisiko, gitu ya. Untuk di situ banyak terjadi penularan. Nah, berarti mestinya yang tempat itu kita harus address sebagai tempat di mana kondom itu kita harus, orang itu kan kalau mau beli seperti sekarang ada banyak Alfa, Indomaret di mana-mana ada outletnya, gitu ya. Jadi itu harus bisa dijangkau oleh yang mau menggunakan, harus tersedia, ya kan? Itu antara lain. Di ya. lokasi mana? Nah, kan kita mestinya kita sudah tahu titik-titiknya. Oh baik. Ya kan? Kita sudah tahu titik-titiknya, berarti di daerah itu harus ada kampanye mengenai bagaimana caranya yang ABC tadi. Harus ada kampanyenya, harus tersedia kondomnya, gitu ya. Dan yang bersangkutan mudah untuk mengakses, sehingga mendorong dia berperilaku diterjemahkan menjadi action. Gitu. Tapi karena itu belum selesai, populasi kunci timbul lagi orang-orang yang tidak masuk populasi kunci tapi juga terkena HIV. Nah, ini perspektifnya saya pengen tahu nih di puskesmas. Kemudian kira-kira apa sih yang kira-kira tepat dalam meningkatkan layanan dan kemudian menjadikan masyarakat menyadari bagaimana pencegahan HIV-nya, melakukan pencegahan dan tidak hanya habis selesai di populasi kunci tapi juga di masyarakat umum. Pada dasarnya kalau puskesmas sendiri dari dulu punya pilah program PHBS itu aja, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi perilaku sehatlah yang mungkin yang akan ditonjolkan selain hidup bersih. Karena memang perilaku ini mendukung untuk semua aspek kehidupan. Karena kan kita ini semuanya punya agama, punya budaya. Nah, itu semua bisa diterapkan di sini. Walaupun toh kita misalnya, karena begini, menurut saya tadi juga ada dibicarakan mengenai semenjak kecil tidak ditanamkan perilaku. Boleh-boleh saja itu bahkan bagus menurut saya untuk tameng ya. Tapi karena memang situasi setelah dewasanya dia bergaul dengan siapa dan banyak hal-hal yang baru berpengaruh ya. Kalau dibilang predisposisi ya, ada semacam pengetahuan, ekonomi, budaya dan sebagainya itu bisa berpengaruh terhadap termasuk lingkungan. Jadi kalau toh seseorang sudah dibekali dengan pengetahuan tentang agama, tentang tata budaya gitu, setelah dewasa dia bergaul dengan siapa, itu pun bisa berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Karena kan bukan hanya melihat dari sisi apa ya, ketika dia punya prinsip hidup saya baik-baik saja gitu. Tapi ketika ada peluang, misalnya di situ kan ada semacamnya kalau di ekonomi itu apa? Ada keinginan gitu untuk membuat sesuatu itu harus dengan pertama ada uangnya gitu, maksudnya seperti itu. Jadi ketika ada, jadi kalau misalnya di sana ada peluang, misalnya ada tempat untuk misalnya jajannya gitu, uang ada, ya itulah seperti itu. Jadi kesempatan juga ada peluang juga gitu. Karena memang tadi sudah dibicarakan sama dari awal bahwa memang peluang itu harus ditutup dengan cara memberantas yang tadi tempat-tempat prostitusinya itu harus itu salah satu solusi. Mungkin tadi mengaminkan pendapatnya Bang Riki ya, yang soal karakter budaya
Nah, saya pengen geser ya sebelum ke sebelah situ. Bang Saiful. Mengapa banyak kasus infeksi pada pengguna narkoba? Karena mereka dipaksa tes. Itu faktanya, Bu. Mengapa laki-laki tidak banyak? Karena orang yang ngesek tadi malam nggak ada fakta untuk dites. Yang ngesek kemarin di Pattaya di mana nggak ada paksaan. Jadi itu penyebabnya banyak kasus HIV terdeteksi di pengguna narkoba karena mereka dipaksa tes waktu rehabilitasi. Sementara laki-laki yang ngesek di mana-mana tidak ada mekanisme untuk mendeteksi. Kedua, itu juga banyak yang salah. Penularan HIV melalui narkoba itu hanya pada jarum suntik. Dan itu pun harus bersama-sama. Kalau saya sendiri nyuntik sampai kiamat pun nggak akan ada HIV. Artinya kan kalau beramai-ramai ada salah satu yang menggunakan narkoba. Jadi tolonglah, banyak kesalahpahaman yang disampaikan oleh kadang-kadang saya kesal ya. Supaya kita lebih jernih. Dari tadi belum ada solusi. Kalau saya tidak sampaikan solusi, saya malu sama Bu Emi. Saya sudah berkali-kali diundang melatih wartawan di sini. Kabupaten Tangerang ini nomor 2, nomor 1-nya Dr. Sukabumi. Dia dapat penghargaan kemarin di Makassar sebagai KPA yang inovatif. Tanggal 25 saya ke sana, ini tanggal 19 juga ke sana. Mereka akan melakukan tes 1000 orang. Segala macam lapisan. Dan sesuai prosedur, artinya mereka melakukan konseling. Walaupun konselingnya konseling umum ya, tapi jelas. Nanti hasil tes akan dikonfirmasi, jadi tidak sembarangan. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, soal lokalisasi. Cobalah kita berpikir jernih. Di Arab Saudi tidak ada lokalisasi, tapi AIDS case report ya, artinya kasus AIDS yang sudah dilaporkan 26.000 lebih. Jadinya orangnya main di mana-mana. Jadi kalau sekarang juga tidak ada lokalisasi, orangnya bisa main ke Jakarta, main ke Bandung, cari tahu di mana bisa saja. Jadi kuncinya pada orang per orang. Orang punya uang. Tidak punya uang juga bisa kan, menggugurkan kan bisa. Memang dia niat. Ya, lalu di Tangerang sudah ada 33 bayi. Di Jakarta tempat teman di Pelita ini ada 143 bayi. Ada yang yatim, ada yang yatim piatu, ada yang diusir ibunya, diusir neneknya. Tadi maaf ya, Anda bilang perempuan pintar begini. Ini juga perhatian buat kita semua. Banyak orang-orang kaya yang anaknya menggunakan narkoba, cari jodoh anaknya ke kampung. Siapa orang kampung yang tergiur datang naik baby dance melamar anaknya yang cuma lulusan madrasah? Kita realistis saja lah, nggak usah sok. Tapi yang terjadi 3 bulan menikah, 6 bulan mati suaminya. Karena pengguna narkoba jarum suntik dokter kan hepatitis C, itu obatnya masih sangat langka. Hatinya kayak batu mati. Jadi supaya dipahami, makanya salah satu cara untuk HIV ini nggak ada. Saya sebenarnya capek juga dengan wartawan. Cuma wartawan sekarang kan mereka menulis melalui moralitasnya sehingga tidak objektif. Saya pengen ini mulai awal dan saya sering maki-maki pejabat tinggi. Dibilang tidak nasionalis karena menurut AIDS. Ya, kalau pejabat itu masih hidup dia akan nangis karena dilihat kondisinya sekarang. Kalau dulu dia ikuti berita-berita dia. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang hanya menurunkan insiden infeksi baru aja itu. Mustahil menghapus penularan, itu mustahil. Hanya menurunkan infeksi baru itu hanya pada laki-laki. Dan yang bisa dilakukan pun hanya melalui pekerja seks, hanya itu aja. Dan dilokalisir. Kalau tidak lokalisir tidak bisa. Nggak mungkin lah kita datang ke semua hotel. Lagi ngapain? Nggak mungkin kan? Masa tidak? Tadi kan yang bisa dilakukan dari laki-laki dan pekerja seks. Gimana kalau perilaku seks yang makanya hanya itu, yang lain nggak bisa. Ada 17 pintu masuk HIV, hanya satu yang bisa di atas. Itu tadi laki-laki yang melacur, hanya itu. Tapi dengan kondisi pelacuran harus lokalisir. Kalau nggak bisa, bagaimana kita mendatangi semua hotel rumah sakit? Dan itu karena itu mustahil dilakukan. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menyelamatkan bayi, hanya itu. Karena lagi. Selesai bayi ya? Selesai, cuma itu. Menyelamatkan bayi dengan cara konseling. Tapi ini dokter Manik Maaf yang nggak tahu Tangerang, korbannya selalu perempuan. Yang dikasih perempuan hamil, lakinya kemana-mana. Tolonglah dibalik paradigmanya.
Setiap perempuan hamil wajib konseling dengan pasangannya. Kalau pasangannya berselingkuh, tes suaminya, jangan istrinya, suaminya tes. Kalau musibar, ini bilang suaminya ke kemana, istrinya kalian paksa tes. Saya sebagai laki-laki yang lahir dari perempuan malu. Saya lahir perempuan, tapi kenapa kita selalu jadikan perempuan korban? Tolonglah, jadi tolonglah orang-orang di Tangerang, Perda, buatlah regulasi dalam bentuk perda. Setiap pasangan hamil wajib konseling. Pasangan. Jika suami hasil konseling menunjukkan suami perilaku berisiko, dia wajib tes. Kalau dia negatif, ngapain tes istrinya? Memang ada istri selingkuh, tapi yang kecil. Sudahlah, kita berpikiran positif lah. Kita orang beragama. Ya, suaminya semua ya. Lalu. Di Lebak, saya bawa perempuannya, itu yang paling parah lagi. Kita ada tokoh agama, tolonglah ini bisa bahan ceramah. Ketika istrinya terdeteksi HIV di rumah sakit, suaminya kabur, meninggalkan istri dan anak. Itu puluhan kasus di Lebak. Tolonglah, ustaz-ustaz itu bisa bahan ceramah. Dia sudah melakukan berapa dosa? Berzina, selingkuh, membohongi istri, meninggalkan istri. 3 dosa. Melantarkan anak 4. Tanggung jawab kita. Kalau istrinya terdeteksi positif, tobatlah hati istri. Itu jadi jangan kasihan anaknya HIV, HIV. Itu terjadi di Lebak, saya nggak tahu di Tangerang. Yang saya tahu dulu Haji Mas Haji menemukan satu laki-laki di rumah sakit Tangerang, bukan istri ya, tapi dia berhubungan dengan 13 perempuan. Yang bisa dapat apa nih? Yang bisa ketemu apa? Berarti ada 5 lagi perempuan yang tidak terdeteksi kawin dengan laki-laki. Saya nggak tahu apa dia mau di sini. Kalau dia istri melukai, kalau dia jualan, udah berapa yang kena? Jadi saran saya, yang bisa saya lakukan ini, itu tes konseling pasangan. Kita hanya bisa menyelamatkan bayi. Kalau untuk menyelamatkan laki-laki itu susah lah. Ya. Juga tadi wartawan saya lebih sering kita melihat wartawan supaya wartawan bisa menyampaikan informasi yang benar, tidak menggurui, tidak menstigma, gitu ya. Stigma itu kan terjadi, bahkan di pusat-pusat pelayanan kesehatan terjadi. Itu yang kita harapkan. Mungkin saya nggak tahu dari dinas kesehatan kan bisa mengasihkan referensi supaya pasangan hamil wajib konseling. Nah, itu pasangan laki-laki perempuan. Ada ya kasusnya laki-laki. Bagaimana kau tahu masalah itu? Ada. Ya, tapi kita nggak kenal. Oh, oke. Nah, yang paling parah lagi nah, siapa yang tahu kalau seorang laki-laki heteroseksual main dengan luar biasa menjadi perempuannya? Nggak ada yang ngaku. Kira-kira yang jadi perempuannya siapa? Nggak ada yang ngaku. Lo nggak kira-kira bayangan? Bisa dua-duanya. Gantinya. Bisa dua-duanya. Ini penelitian di Surabaya. Ternyata yang dari perempuannya laki-laki heteroseksual. Artinya laki-laki itu dianggap oleh waria. Akibatnya apa? Risiko tertular HIV penyakit lain lebih tinggi karena melalui anus. Itu persoalan besar. Itu gimana? Itu bagaimana ini ya? Makanya banyak istri yang tertular HIV karena dia rugi waktu sama waria. Jadi gampang juga. Solusinya ya laki-laki lah bilang jangan tahu diri lah. Apa kita bikin kegiatan gerakan pemberantasan laki-laki begitu? Nah, tolonglah kalau melangkah dari rumah ingatkan di rumah. Kan masih ada cara-cara lain yang lebih beradab melakukannya, atau jepit-jepit itu kan bisa. Ya mungkin itu dulu. Tadi saya kira sudah ada beberapa input ya, masukan. Kita bicara dari awal itu bicara tentang haram, bicara tentang apa sih konteks religi tadi. Cuma saya ini tokoh agama dari Departemen Agama saja perwakilan. Simpel saja dari saya, ketika kita masyarakat Kabupaten Tangerang ingin dihindarkan atau terhindar daripada HIV dan AIDS,
kita kudu kembali apa yang disabdakan Rasul, ad-dinu nasihat. Jadi kita semua kembali ke agama. Itu saja, bahwa agama adalah nasihat. Sifatnya kalau nasihat itu menyeluruh, baik di sekolah, di perkumpulan, di perkantoran, apalagi di majelis taklim. Karena insya Allah melalui nasihat-nasihat yang positif, baik dari kalangan bawah, menengah hingga ke atas, dengan nasihatlah insya Allah masyarakat Kabupaten Tangerang, kalau yang ada mungkin yang sudah terjangkit HIV dan AIDS itu tidak mungkin untuk bisa dihilangkan atau minimal disembuhkan, tapi kita minimal menjaga jangan sampai bertambah, begitu. Jangan sampai bertambah yang jadi korban AIDS dan HIV. Kami selaku tokoh agama dari masing-masing kecamatan bukan hanya lewat majelis taklim, seperti lewat riungan tahlil ataupun akekoha, bila perlu besok menjelang hari-hari besar Islam, itu kami selalu sampaikan tentang kesehatan-kesehatan yang memang ketika sudah terjangkit itu sulit untuk disembuhkan. Maka daripada itu, kata Rasul, agama adalah nasihat. Tinggal kita kembali ke agama masing-masing. Kalaulah memang agama yang kita yakini, terutama agama Islam, jadi situ sudah dijelaskan ketika kita berbicara agama ini, insya Allah sebagaimana yang sering kita dengar dalilnya atau Al-Qur'annya, amantu billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa yaumil al-ayat seterusnya. Jadi ketika kita sudah kembali ke agama, berarti kita kudu iman. Saya mengutip ada surat Al-Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Saya ingin kasih kesempatan kepada Bu Ninik untuk memberikan ya, ya. Iya Bu Nanik, maaf. Bu Nanik. Saya salah, untuk memberikan closing statementnya Ibu. Tentunya seperti tadi himbauan dari Pak Sekda bahwa kita harus dari hasil diskusi kali ini harus ada langkah-langkah yang real yang akan kita lakukan di tahun 2016 nanti. Kita sudah di penghujung tahun dan kalau kita lihat bahwa di akhir tahun ini kondisi HIV di Kabupaten Tangerang makin mengkhawatirkan, ya tentunya harus ada langkah-langkah real yang diambil baik oleh pemerintah maupun oleh unsur masyarakat, baik dari unsur pendidikan, kemudian dari tokoh agama, pemuda, budayawan, media atau pers, dan juga praktisi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan itu betul-betul harus membuat konsep ataupun rencana yang bisa kita laksanakan. Dan Pak Sekda sudah dengan terbuka menawarkan silahkan diusulkan butuh anggaran berapa, ya. Nah ini yang perlu kita tidak lanjuti nantinya dengan usulan-usulan yang lebih jelas. Misalnya dari dinas pendidikan, apakah betul sudah masuk kurikulum tentang pendidikan seks usia dini, tentang pendidikan karakter, sampai di mana, terus evaluasi dulu. Kemudian dari unsur masyarakat sendiri, ya tentunya kita evaluasi pemahaman mereka selama ini terhadap HIV/AIDS seperti apa. Peran media juga cukup tinggi sekali, cukup besar. Tadi ternyata data-data yang tersembunyi yang kita belum tahu, tentunya nanti bisa menjadi masukan buat kami di Dinas Kesehatan dari Pak Saiful terutama, ya. Artinya tadi menawarkan langkah-langkah yang lebih real seperti pembuatan regulasi. Akan kami pertimbangkan Pak Saiful untuk regulasi. Bahkan kalau beranikah tes HIV pasca pra pengantin, pranikah? Nah ini tentunya nanti dari Kementerian Agama kami akan tidak lanjuti, ya. Artinya pranikah wajib konseling berdua, ya. Dan bahkan kalau kira-kira dari hasil konseling itu ada indikasi risiko tinggi, tes pranikah, berani nggak? Gitu, ya. Tentunya butuh biaya juga. Nah ini akan kita tidak lanjuti. Kemudian tentang lokalisasi, nah ini seperti memang buah si malakama yang kita biarkan pemerintah salah, ada pembiaran seperti itu. Kita tutup, kita berantas dengan risiko makin menyebar. Tentunya ini butuh kerja keras dari para penjangkau dan juga dari Dinas Kesehatan bagaimana menemukan kasus-kasus baru dan segera diobati, ya.
mungkin dari saya, artinya melalui dispora misalnya ya, harus ada langkah pasti, strateginya apa sih supaya pariwisata atau tempat-tempat hiburan di Tangerang ini bisa aman dari HIV maksud saya gitu loh. Dan disinyalir sekarang ini tempat kita diskusi ini di Citralaya itu banyak tempat-tempat hotspot baru seperti Patimis dan Patipijat yang menjadi hotspot HIV/AIDS. Ini yang perlu kewaspadaan kita semua. Sehingga semua harus bergerak secara simultan tadi itu. Kita semua mudah-mudahan hari ini menyadari bahwa untuk kemudian melakukan penanggulangan HIV ini tidak bisa dari sektor kesehatan, tapi semua sektor dan semua bagian. Tidak hanya orang yang dalam lingkup religi, tapi juga kemudian budaya, pendidikan, hampir semua sektor. Mudah-mudahan hari ini kita semua bersama-sama bisa berbuat sesuatu. Ke depan juga kita akan menjadi orang yang lebih baik, melakukan sesuatu, tidak hanya diam saat ini. Pada akhirnya kita semua tahu bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang kita lakukan semuanya akan berdampak, baik itu kebaikan, keburukan, hal-hal yang positif maupun negatif. Saya ingin mengutip lagi satu lagi ayat dari surat Yunus 144, sesungguhnya Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itu sendirilah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kita patut mempertanyakan kepada diri kita sendiri apa yang memang sudah kita perbuat. Meskipun mungkin seperti yang sudah saya sebutkan bahwa penyakit adalah ujian. Terima kasih banyak. Bila kita bisa hidayah, Assalamualaikum. Hanya budaya dan kelakuan religi, takut kepada Tuhan, takut kepada Allah yang bisa menghindari kita dari persoalan-persoalan yang dibicarakan hari ini. Masa-masa sulit tak perlu berkelit, hadapi, usahlah menangis. Bangsa ini harus bangkit menolong diri sendiri. Curiga menggila, isu menghantam kita. Percaya, salinglah percaya. Bangsa ini harus bangkit, kembalikan harga diri. Kalau benar di dadamu ada merah putih, kalau benar di nafasmu Indonesia Raya, kalau benar di hatimu terpatri Pancasila, buang egomu ingin menang sendiri, buang egomu rasa kita sendiri. Indonesia Raya.
Indonesia.